Adakah ada yang ditanyakan? Ada yang tidak paham? Saya nggak hadir Silakan. kemarin. Apa yang ditanyakan sama ibu? Ya ini masalah yang subuh sama subuh. Itu aja. Terus ada lagi, Cung. Yang hadir tapi nggak paham? Ada? Bisa ngomong? Gimana? Masih belum apa sih pengucapannya masih Oke, pengucapan penjelasannya. yang mana? Semua balik Nanti dimarahin Bu Sumi kalau belum semua. Ya Bu Sumi dimarahin nanti sama Bu Sumi. kita beli mas. Kalau teh apa teh? Yang ngasih bingungnya apa? Aku? Ya. Oh, itu kayak apa penjelasannya gitu. Tahu ini teh kol-kolah kubro misalkan gitu, tapi penjelasannya teh belibet gitu Ustad. Oh, deskripsi. Ya, deskripsi itu namanya, itu deskripsi. So, ada lagi yang bingung? Halo. 1, 2, sudah 3 orang. Sama, saya gak hadir. Ya, hadir. Tiga. Apa ibu? Apa? Masalah ibu apa? Semua karena dari Jumat kedua, 3, 4 gak hadir. Iya. Jadi ketemu dari mana? Dari awal. Oke, hadir rahimahumullah. Kol-kolah secara bahasa apa artinya? Mantulan atau memantulkan. Apa yang menjadikan bunyi itu menjadi memantul? Cung. Pada masih ingat apa yang menyebabkan bunyi itu jadi mantul? Karena ada sukun. Hmm? Sukun. Apakah semua sukun jadi mantul? Tidak. Yang huruf kolkolahnya, huruf kolkolah yang disukun. Kol-kolah yang Disukun. itu maksud saya. Gini maksud saya, jadi jangan sampai hadirin salah persepsi, itu aja. tiap suku mantu. Salah dong. Gitu. Jadi wajar nanti kalau ada pembahasan atau apa nanti kita bahas. Jadi syarat kol-kolah itu adalah hurufnya apa? Ba, Jim dan Kof. Semua ini kalau ingin jadi kol-kolah syaratnya adalah sukun. Dia berharokat sukun. Bisa dia itu sukunnya adalah sukun hakiki atau sukun karena waqaf. Tuh. Ya itu asbabnya. Kemudian bunyi kol-kolah terbagi menjadi berapa? 2. 1 bajada ke ko dan ko. Yuk baca bareng yang bajada. 1, 2, 3 kasih hamzah. 1, 2, 3 bareng. Ab, ib, ub, ABB IBB UBB. Jadi ab, ib, ub, AB IB UB. 1, 2, 3 ab, ib, ub, AB IB UB. Apa itu? dibuat. Buat AB IB UB hamzah. Maka buat dengan natural. AB IB UB. Sab pertama. Sab kedua. ab, ib, ub, Sab ketiga. Ja. Sab pertama. Sab pertama. Berikan penilaian sab kedua ketiga. Ada Apa? Maka kembali latihannya apa? AJJ, ajj, IJJ, ijj, UJJ, ujj, AJ, IJ, UJ. aj, ij, uj, Dal. ad, id, ud, Ko dan ko kasih ke o. Coba dengan harokat fathah dulu. A o i o u o. Ulangi. a, o, i, o, u, to, Kol-kolakan. a, o, i, to, At it ut atau auto, ito,
ate, ite, ut atau alto, ilto, uto. Main betul? Betul. Ketiga. Alto, ilto, uto. Ato, ito, uto. Apa itu? Fokus. Bedakan. Alto, o. Alto. Ilto. Uto. Benar kok? Alto. Ilto. Uto. Sip. Itu adalah bunyi kol. Tapi cuma ada masih minggu sampai sini. Paham? Insyaallah. Kalau terbagi menjadi dua, yang pertama adalah kalau sugro. Jadi pantulan kecil. Kecil di sini adalah pantulannya ringan. Apa syarat kol-kola sugro? Tidak ada tanda. Nah, coba ibu yang nggak hadir, yang dipahami sama ibu kol-kola sugro apa? Kol-kola sugro yang langsung hurufnya disukun. Yang langsung hurufnya Disukun. Kalau yang hurufnya di wakof, Kubro. Pengertian saya ya rata-rata kan gitu. Betul. Coba tadi saya juga baca Quran surah Al-Ikhlas ayat 3 kemarin apa? Alif kelas lam yalid. Iya, sempurna kan? Lam yalid walam yulad. Ada nggak perbedaan bacaan? Yalid sama yulad. Saya mah kurang ini, nggak bisa membedakan. Gini. Kayak sama ya, Lihat, sama. lam yalid walam yulad. Sama beda? Sama. Kalau ibu bacanya gini, Mak. Lam yalid walam yulad. Beda. Nah, kalau itu sepakat saya. Tahu nggak? Ya. Ibu bacanya lam yalid walam yulad langsung atau lam yalid walam yulad? Saya mah langsung tadi. Langsung yang tadi. Berarti kalau langsung ringan atau berat? Ringan. Iya Mas, memang ringan. Tapi pengertiannya karena itu kan di akhir gitu. Ya rata-rata kan pengertiannya gitu. Betul. Makanya hadirin rahimakumullah, saya kemarin saya bilang bahwasanya tidak sependapat bahwasanya kol-kola sugro dan kubro itu ditentukan oleh tempat. Ketika huruf kol-kolanya di tengah, ketika hurufnya di akhir, lantas gimana membedakan bunyinya? Iya, betul. Maka kol-kola itu bukan ditentukan oleh tempat, tapi ditentukan oleh bunyi. Ingat? Ini rumusnya. Kalau dia bunyinya ringan, ya sugro kan? Kalau dia bunyinya berat, kubro. Faham sendiri. Apa syarat kol-kola sugro ketika panggolannya ringan? Terbentuk karena sukun hakiki atau sukun karena mau dia letaknya di tengah, mau letaknya dia di akhir, selama dia huruf kol-kolahnya tidak ada tasydid, maka dia kol-kolah sugro. Tuh gitu. Ibu balik lagi tadi. Lam yalid wa lam yulad. Sugro kubro. Sugro. Lam yalid. Kenapa sugro? Ringan. Asbabnya apa? Karena huruf kol-kolah berharokat sukun hakiki. Walam yulad. Coba lihat sukun karena wakof bukan. Dua-duanya adalah sukun hakiki. Walaupun tempat hurufnya di akhir, tapi lihat harokatnya apa? Sukun hakiki hadirin. Ya, maka ada rahimahullah. Ini hakiki. Ya, sukun hakiki kan dua-duanya. Ya. Maka dibacanya ringan atau berat? Ringan. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian, kalau memahami bahwasanya kol-kolah kubro adalah setiap yang di akhir, saya nanya, bagaimana membedakan bunyi akhir ayat pertama dan ayat kedua dan surah Al-Ahzab? So, buka Al-Qur'annya surah Al-Ahzab.
Letam. Ya, berarti fokus. Ketika qalqalah kubro adalah bunyi pantulan yang dibaca berat. Syaratnya terbentuk karena sukun waqaf dan huruf qalqalahnya yaitu bertasydid. Kenapa di saat huruf qalqalah bertasydid sehingga dibaca jadi berat? Cum. Ada dua Apa? Teh? hurufnya double. Karena hakikat membaca huruf yang bertasydid membaca dua Huruf. Kebayang? Kita buktikan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lihat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bikin berat. Yang kubro mah ya. Kenapa ditahan? Karena ada tasydid. Kalau tertahan jadi berat jadi ringan. Berat. Gitu. Kalau tidak tertahan ringan atau berat? Ringan. Ibu-ibu berjalan tanpa membawa beban ringan atau berat? Ringan. Kemudian ibu-ibu berjalan dengan membawa barbel 5 kiloan. Ringan. Nah, gitu. Di saat huruf itu tidak ada tasydidnya, maka huruf itu terjadinya pantulan dengan ringan. Ab, ibe, ube. Ab, ibe, ube. Jangan dibuat-buat. Ab, ibe, ube. Jangan. Sudah mau dibuat-buat nanti ada hamzah. Kecuali kalau dia nanti ada qalqalahnya dia ada tasydidnya, kemudian diwaqaf, baru kita berikan beban tapi bukan berarti menambahkan hamzah di akhir. Ab, salah. Ab, ibe. Ada bayangan? So, saf pertama baca al-lahab ayat 1 dan ayat 2. Mulai. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watam. Yang tertahan itu yang mana? Banyak. Maka kata saya ingat tips membaca qalqalah kubro di ayat pertama ini sama seperti ibu-ibu mengawalinya. Aku mengawalinya gimana? Nah, itu. Tab berarti endingnya pun watam. Sip, keren. Yuk, 1, 2, 3 mulai. Ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat kedua. Ma aghna anhu Ibu-ibu ini huruf apa? Ingat. Ini huruf apa? Buang vokal O-nya. Ma'au, buang vokal O-nya. Ma'auna. Tuh, itu tipsnya. 1, 2, 3. ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau baca kayak gini, ma'agna, bersalah. Agga, Allah. Maksud saya gini, berarti ibu-ibu jangan sampai membaca gini. Itu walaupun tidak ada pantulan tapi salah. Karena huruf yang dibacanya bukan huruf go, tapi huruf ga. Biasanya ketika over bacaannya, posisinya ga itu pasti gini. Agna. Bersalah. Karena huruf yang dibacanya bukan huruf go, tapi huruf ga. Maka yang betul Coba lagi yuk, baca ayat kedua, 1, 2, 3.
Keren. Sub kedua. Semangat ibu. Yo, baca ayat 1 dan ayat kedua. Mulai. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang jadi berat pantulannya atau menahan pantulan. Jadi bukan berarti jadi watab. Kenapa Ustaz jadi berat? Maka simpan polanya di sini kan. Simpan polanya bagaimana caranya baca dan tetap berbunyi ibu. Supaya nanti ibu pemikirannya watab. Tipis perbedaannya tipis. Yo, satu dua lagi, 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi bukan berarti memanjangkan tak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Rusak bacaan dengan ibu. Maka simaknya pendengaran ibu harus teliti. So, ulangi. 1, 2, 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watan. Tab. Terus, yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, sampai 3. Oh, baca percaya diri. Berdua. 1, 2, 3. Kalau salah ketahuan. Mulai. 1, 2, 3. Mulai. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Terus. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cung, ada relawan 2 orang lah. Saya mencoba. 1, 2, 3. Cung. Gak ada. Tunjuk ya Ustaz. Kalau sudah bisa kasih ya. Isi doi. Padahal gak siap ditunjuk sama saya. Ada yang coba gak? Gak ada. Yuk, tuh udah setengah jam pas. Jam pulang kan. Ada yang mau tanya lagi seputar kepala kubro dan sugro? Paham? Harus ini. Satu lagi contohnya. Satu lagi. Surah An-Naba ayat ke-39 terakhir. An-Naba. Oh. An-Naba. Surah An-Naba ayat ke-39. Nah, ini. Ayat ke-39. 507. Ketemu? Oke. Oh. Sudah ketemu ibu-ibu 1, 2. Yuk, baca bareng dulu. 1, 2, 3. Ini kelemahan terbesar ibu-ibu. Ibu-ibu tuh baca huruf O ini. Salah. Tapi Saya baca salah. gini. Salah saya. Kok ayat kaf.
Udah. Dzalikal yaumul haqq. Ada salah? Salah. Langsung posisinya adalah haqqo. Oke. Yuk, isma'u jadi dengarkan baik-baik. Dzalikal yaumul haqq. Oke, 1 2 3. Dzalikal yaumul haqq. Jadi kalau olah kubur teh ibu-ibu kalau disadari terhentinya itu sekitar 2 detik. Watan hal. Kenapa terhentinya sekitar 2 detik ibu-ibu? Halo. Ya kenapa? Betul. Oh, nah terhentinya sekitar 2 detik. Kenapa terhentinya sekitar 2 detik? Hurufnya double. Dua huruf. Bedakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dzalikal yaumul haqq. Satu. Dzalikal yaumul haqq. Gitu. Gampang mendengarnya. Pas praktek. Sok, sak pertama dulu baca bareng 1 2 3. Dzalikal yaumul haqq. Sak kedua. Dzalikal yaumul haqq. Keren. Sak ketiga. Dzalikal yaumul haqq. Masya Allah. Dapat difahami siapa tadi yang nanya? Ibu paham? Insyaallah. Ada bayangan? Ada. Minimal rai-rayan. Rai-rai. Berai-berayan. Berbuat teuing gitu ibu teh. Ya gitu. Sok, enggak ada yang tanyakan lagi? Halo. Gak usah malu-malu, nanti gila, nanti ujian nanti. Pulang dari Jogja kita ujian. Di Jogja itu jadi ngapain? Harusnya kita nanti berakit-rakit tahun baru bisa ujian. Ini mah kebalik. Saya nggak tahu ada liburan. Kamu tahu ada liburan, harusnya pekan ini tuh gunakan untuk ujian. Ujiannya tulis apa? Lisan. Karena kalau misalkan lisan, kasihan gak lulus. Hitung kancing. Saya itu kalau bikin soal itu tadi sedikit. Nanti dinilai gitu Ustaz. Ya. Ini nilai. Nanti dapat rapot. Nanti selesai dikasih data kualitatif dan kuantitatif. Kamis kan masih ada tuh, Ustaz bisa ya? Gimana? Kamis sebelum pergi. Kamis. Digabungin. Digabungin aja. Boleh di sini semua. Ya. Ini apa pemantapan ya Bu? Ke Jogja teh Pemantapan. Atau pemantapan nggak Ustaz? Boleh. Kisi-kisi. Iya pemantapan. Kisi-kisinya apa? Anu udah dikasih. Materi yang dibahas ya terakhir. Dari awal sampai akhir. Ya pemantapan lah. Kisi-kisi materi dari awal sampai akhir. Ya. Ya palingnya diulas gitu Ustaz. Ya. Udah pada nggak tahu. Jadi dia pulang dari Jogja teh geus teu kudu ujian. Oh gitu ujiannya Oh, yang ujian dulu saya Ujian heula. Oke, diumumkan di ditu ku Ustaz. Nanti dikasih reward ya, Ustaz. Ada rewardnya loh. Anak sudah lulus saya ditanya pulang. Nanti nilai terbaik nanti ada reward katanya. Ya. Gitu.
Kalau misalkan disepakati nanti Kamis ujian, nanti tolong sediain kertas HPS saja. Aduh. Siap. Kamisnya tanggal Boleh bebas nanti ibu. Tuangkan sesuai dengan Isi hatinya. isi hatinya. Sesuai hati nurani. Nanti kasih tahu yang di artikel berarti ya. Iya. Nanti di grup di share Ujiannya di dia. ujian di sini ya. Open book Ustaz. Soalnya seneng bawer. Kemarin kepengen ujian tapi memang mau dipindahkan. Ujiannya often mind, often hurt. Ini kerjasama Ustaz. Oke. Berarti nanti ujiannya dimulai 1 Matobihi, kedua Lajin dan Mad Lajin, ketiga Alif Lam Jumlah, keenam Syamsiah, Koma, Maria, kemudian keempat Lafaz Allah, Tartib, Tartib, kemudian yang kelima Bun, sini. Tapi anaknya beranak-anak. Ibu-ibu berapa lama belajar sama saya? 3 bulan. 3 bulan ya? Berarti 1 bulan itu ya ini. Berarti 1 Ini bulan ngapal itu ke 2 materi. Itu aja. Ibu-ibu belajar ya baru sekitar 20%. Aduh, makanya Ustaz. Macam program sekolah. Jangan dibuat beban gitu. Ini tuh belajar kita ini untuk memudahkan kita nanti masuk surganya Allah. Amin amin. Ya, gitu. Jadi nanti ujiannya hadirin gak terlalu textbook juga hadirin. Mengisi sesuai dengan pemahaman ibu-ibu itu aja loh saya. Ya, jadi dapat Allah takdim dan takdim, kemudian guna dan pelbolakan. Cuma segini hadirin. Ya soalnya kurang lebih sekitar maksimal 5 lah. Mudah-mudahan bisa 2 atau 3 lah. 2 atau 3 sejam beres lagi. Ya, ada pertanyaan lagi? Apa Bu? Ini setengah jam lagi saya gunakan buat ini materi baru nih hadirin. Materi baru. Biar sama yang di sana ya. Sudah dipoto? Sudah. Oke. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita masuk materi baru yang jarang ada dibahas tadi. Bahasan kita hadirin pantulan itu nanti terbagi menjadi 2 hadirin. Jadi yang namanya pantulan itu nanti terbagi menjadi 2. Ada pantulan yang ada yang pantulan yang sahih. Apa itu sahih? Benar. Pantulan yang benar. Pantulan yang dianjurkan. Ada pantulan yang khoto'un. Apa itu khoto'? Allahumma ba'id baini wa baina khoto'yaya. Apa khoto'? Ini kembalikan dari sini hadirin. Salah. Pantulan yang keliru. Oh, keliru. Karena kalau disebut salah itu biasanya ke distract dulu. Salah, nggak enak. Keliru. Ya, fokus. Pantulan yang sahih, pantulan yang benar itu adalah Jadi pantulan yang benar itu istilahnya apa? Kalau pantulan yang khoto, yang salah, istilahnya itu adalah
Jangan menggunakan istilah yang benar untuk sesuatu yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibacanya jadi kol-kola, salah. Salah. Harusnya apa? Harusnya apa istilahnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu? Biasanya kita nyebut apa? Qalqalah. Padahal istilah qalqalah hanya digunakan untuk pantulan yang Benar. Jangan menggunakan istilah qalqalah untuk menjustifikasi pantulan yang sah. Paham sini? Bayang? Bayang. Gitu aja. Pertanyaannya, apa definisi tawalud? Ada yang pernah mendengar? Ada gak? Enggak. Bu Sumi pernah gak mendengar istilah tawalud? Atau baru? Teteh? Sering dengar tapi nggak tahu apa. Apa itu tawalud ya? Nggak tahu pengertiannya. Pengertian. Iya. Deskripsinya. Tawalud ini asal katanya dari kata tawallada, ya tawallada ya tawalladu tawalludun. Artinya apa? Cung, itu apa artinya? Artinya itu adalah menghasilkan, maka ibu-ibu kenal dengan istilah maulid. Apa artinya maulid? Kelahiran. Itu hadirin kasus ini. Jadi tawallud itu artinya tawallada ya tawalladu tawallud, artinya melahirkan atau menghasilkan. Apa sangkut pautnya dengan huruf? Jadi tawallud itu artinya secara istilah melahirkan bunyi pantulan oh ini ibu-ibu. Jadi yang disebut dengan tawallud itu adalah bunyi pantulan yang dihasilkan, yang dilahirkan bukan dalam huruf qalqalah. Jadi di saat nanti ibu-ibu mendengar alhamdulillahi rabbil alamin, apa itu? Awas jangan menyebut qalqalah. Berarti di saat ibu-ibu membaca dengan pantulan di luar huruf qalqalah, pantulannya bernilai kebaikan atau keburukan? Kenapa keburukan? Semestinya. Salah. Itu hadirin. Banyak mana huruf yang dibaca mandul benar dan huruf yang dibaca mandul salah? Salah ibu-ibu. Padahal pantulannya cuma berapa? Cuma 5. Di luar huruf itu tidak boleh mandul. Tapi realitanya ternyata banyak di antara umat Islam yang ketika membaca huruf di luar qalqalah mandul. Apa itu tandanya hadirin? Banyak penghuni surga, banyak penghuni neraka. Nah, surga insyaallah. Amin. Jadi para pelaku kesalahan itu lebih banyak hadirin daripada pelaku kebenaran. Inilah sensus sama ibu-ibu cik. Ibu-ibu di keluarga ibu-ibu yang suka baca Al-Quran semuanya atau sebagian? Oh, sebagian. Di keluarga ibu yang hafal Al-Quran semuanya atau sebagian? Ini lagi diperluas. Di komplek ibu-ibu yang suka baca Al-Quran banyak atau sebagian? Sebagian. Begitu. Berarti yang masuk surga itu banyak atau sebagian? Nah, nanti tersinggung. Oke, hadirin rahimakumullah. Jadi ingat sekali lagi, pahami apa definisi tawallud? Melahirkan bunyi pantulan di luar huruf qalqalah. Melahirkan bunyi pantulan di luar huruf qalqalah. Pertanyaannya, kenapa kita harus mempelajari bunyi pantulan di luar huruf qalqalah? Supaya kita mengantisipasi tidak terjadinya tawallud. Itu hadirin. Nah, kalau gorengan Ustaz guru dipelajari. Kan ini guru kan
harus tahu nggak? Misalkan teknik mencopet, harus tahu nggak? Harus, agar mengantisipasi tidak dicopet. Jadi jangan apa ya? Buat ngopet. Jadi bukan digunakan untuk biar nanti bisa nyopet, bukan. Jadi sisi positifnya adalah supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara itu. Ibu mempelajari gak di dalam Islam tidak boleh sombong? Iya. Sombong kebaikan keburukan. Kenapa harus pelajari? Supaya tidak Kamu sendiri. terjerumus. Ibu mempelajari hasud. Hasud kebaikan keburukan. Kenapa harus pelajari? Biar tidak Nah, itu terjerumus. pasti. Supaya bisa hasud Ustaz. Bisa sombong Ustaz gitu enggak? Enggak. Pola pikirnya. Jadi hadirin, kenapa ibu harus mempelajari pantulan yang salah, pantulan yang keliru, yaitu tawalud, agar ibu-ibu tidak terjerumus, tidak terjebak ke dalam bacaan yang salah. Cuma ada yang tahu huruf yang senantiasa dibaca tawalud apa ibu-ibu? Lam, sin, Apa? lam, lam Nanti sama. huruf-huruf yang baca tawalud kita kelompokkan menjadi 7 kelompok. Ya mudah-mudahan beres 2 bulan lah. Mudah-mudahan. Kalau ngaji terus. Ya kalau ngaji terus. Rajin aku. Niatin rajin. Fokus hadirin. Huruf yang dibaca tawalud sama saya di spill dulu. Yang pertama adalah huruf nun, Nom, sukun. Ini biasa dibaca apa? ne, Gimana hadirin? ane, Ane, ine, une. ane, Sirotol ladina. Ane. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak kenapa huruf nun bisa dibaca tawalud? Nah ini masalahnya. Mungkin di antara ibu-ibu, mungkin di antara para pengajar banyak bisa mengetahui itu adalah pantulan yang salah. Tapi giliran bagaimana cara mengatasinya, tahu tidak? Nah ini masalah. Karena mungkin di depannya ada huruf A lagi. Gimana? Karena misalkan terjebak huruf yang lain, Ain kan biasa. ain. Dan bukan hanya termasuk huruf ain saja. Nanti biasanya kalau orang yang oper bacanya itu misalkan contoh, Fasholli li rabbika wanhar. Lam ya. Baca surah Al-Ikhlas yang terakhir. Ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Salah. Berarti tidak harus setelahnya ain baru tawalud. Kalau orang yang sudah terbiasa mantul nanti ketika dalam membaca huruf nun, dalam berbagai huruf apapun nanti di hadapannya biasanya nanti mantul. Oke, itu tuh penyakit. Pertanyaannya gimana tuh ibu-ibu supaya tidak terjadinya tawalud? Ya tahu solusinya. Jadi gini, Tidak tergesa-gesa. kadang manusia ini mudah untuk mendeteksi, menjustifikasi kesalahan orang. Tapi yang jadi permasalahan bisa tidak memperbaiki kesalahannya. Belum tentu. Nah, itu dan di dalam Islam bukan harus mencari-cari kesalahan, tapi yang ada harus memperbaiki kesalahan. Tapi realitanya apa? Cari kesalahan. Ibu mah sombongnya. Kan gitu. Ibu mah sombong. Pertanyaannya bisa bagaimana caranya agar ibu itu tidak sombong? Nah, ketika orang membaca huruf nun ini jadi tawalud hadirin, ternyata win solutionnya adalah ini hadirin. Sifatul huruf. Apa itu sifatul huruf? Sifat-sifat huruf hijaiyah. Cum di sini ada yang sudah tahu belum sifat-sifat huruf hijaiyah? Ah, pertanyaannya jadi ibu-ibu baca kumaha? Mengalir baca nasa ayah-ayah wae gitu. Berarti pahala dari Allah pun bisa ada. Saya gitu. Oke, gak apa-apa. Ternyata nanti sifat huruf yang akan kita bahas nggak akan semuanya, karena minimal satu huruf itu 5 sifat. Belum waktunya, nanti ibu-ibu takut. Iya. Satu huruf minimal 5 sifat. Kita pakai yang minimal 2 sifat aja dulu. Lihat. Di dalam sifat huruf ibu-ibu ada sifat dengan istilah ini. rokhawah, Rokok,
Wah, cung ada yang tahu apa artinya rokhawah? Pernah Bang, Bang. dengar. Apa artinya rokhawah Ibu? Lalu Kayak ngorok itu tuh apa ya? apa Bu? Keluarnya seperti ngorok. Kalau ini seperti ngorok itu mau rokho. Oh, itu mah kan tidak semua. Oh, enggak ya. Rokhawah itu ternyata Satu Ibu namanya. mengalirnya Mengalir. aliran suara. Lawannya kebalikan dari rokhwa adalah apa istilahnya? Tidak. Shida itu berarti Terhenti. terhentinya aliran suara. Ingat-ingat, pelan-pelan Ibu, pelan-pelan fokus. Saya ulangi. Di dalam sifat huruf itu ada istilah yang disebut dengan rokhawah dan apa itu rokhawah? Mengalirnya aliran suara. Shida. Suara. Sip, fokus. Cik, kira-kira huruf nun dibaca rokhawah atau shida Ibu-ibu? Rokhawah. Ah, kita buktikan. Fokus, lihat. Kita kasih hamzah biasa. An. An, in, un. Itu. Fokus. Ini simaknya harus bagus nih, Ibu. An, in, un. Apa itu? Sudah. Benar salah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah. Kemudian an, in, un. Apa itu? Rokhawah. Benar salah huruf nun dibaca rokhawah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Serba salah. Si, lihat ke sini Ibu, fokus. Jangan bahas dulu nun. Kita bahas dulu huruf qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Ba, ya, da, o. Ternyata kelima sifat ini adalah syiddah. Maka lahirlah Ibu. Ad. Terhenti gak? Ya. Maka lahirlah qalqalah. Ad. Ad. Terhenti. Lahir qalqalah. Ad. 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 Au. Alpo. Au. Alpo. Maka fokus. Kalau huruf-huruf yang dibaca mandur itu sifat awalnya adalah syiddah. Apa itu syiddah? Terhentinya aliran suara. Maka lahirlah. Berikutnya, kalau nun dibaca syiddah pasti tawalud. Fokus. Kalau nun dibaca syiddah pasti tawalud. Tawalud. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, asbabnya nun dibaca tawalud karena dibaca. Coba nun dibaca jadi rokhawah berlebihan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bersalah? Salah. Oh, ternyata antara rokhawah dan syiddah ada sifat Huruf. tawasul. Apa itu tawasul? Pertengahan antara rokhawah dan syiddah. Muncul pertanyaan orang cerdas kemarin di sana. Ustaz, jadi kumaha membedakeun asal-asal lieur. Jadi gimana dong hadirin membedakannya? Jadi mengalir enggak, terhenti enggak gitu. Sip, ya gimana jadinya Ibu Sumi membuat patokannya? Yaitu dengan ini hadirin. Ketukan. Ketukan satu. Syid. Tidak. Ketukan lebih dari 2 atau 3. Rokhawah. Berarti yang di tengah berapa? 2. Itu hadirin. Pertanyaannya, ibu-ibu pernah gak memikirkan bunyi huruf? Gak pernah, maka wajar salah terus. Fokus, dengarkan baik-baik. Yuk, coba observasi sama ibu-ibu. An, in, un,
saja. Terbuka. An, in, un, Rokoah. apa? Mengalir. Ketukannya Tiga. lebih dari dua. Lebih dari Lihat tawasul. An, in, un. Berapa ketukan? Dua. Ini, Dua teh dari A atau pas nunnya? annya. An, An, in, in, un. tapi bukan memanjangkan a-nya ya. An. Berarti bunyinya tetap nunnya syid. Sudah. In, un. Bersama? Berarti di nun ya. An, An, in, un. Atur aja biasa. un. Dengarkan baik-baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah. Salah. Salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rokoah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tawassul. Keren. Kebayang ibu? Ada perbedaannya? Ada. Cik, saya nanya, ibu-ibu sadar gak yang dibaca apa tuh biasa setiap hari? Sidah biasa. Kalanya ke Sida. Sidah, kadang. Kalau kowa. Kadang tak maksud. Ya, jadi itu ibu-ibu, solusi untuk mengeluarkan huruf nun dibaca tawalud itu adalah dibaca dengan tawasul, bukan dibaca syid. Karena kalau dibaca syida lahirlah tawalud. Tawalud. Kalau dibaca rokoah nanti berlebihan. Cobain ke sini. Awas ibu-ibu biasanya nanti setelah belajar di sama saya itu bisa jadi detektif. Jadi analis. Udah mulai sekarang. Sudah mulai. Kalau ada yang bacanya segerget gitu. Gitu. Enggak di dalam hati gitu. Iya, tetap padahal kurang mah. Masya Allah. Ada. Jadi ciri orang beriman itu setelah mendapatkan ilmu, apakah dia akan sombong, apakah dia akan bersabar, apakah dia akan tawadu. 3 itu pilihannya. Ya. Oke, fans kesini ibu. Jadi nun itu dibaca dengan tawassul. Jangan membaca huruf nun dengan akhir dibaca lajin. Apa itu lajin? Lembut. Cok, gimana baca nun lembut? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas ya huruf bacanya? Cik ibu-ibu biasa baca gimana? Yuk baca 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, banyak yang dari itu Berarti baca lembut. kurang ya. Lakannya ya. Maka yang betul adalah bukan diseret setelah mad itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalah? Kenapa? Diseret maka jatuh ke bacaan lain. Yang betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Biasa. Alamian. Alamin. Mian. Mian. Gitu. Mian. Ya. Mian atau min. Mian. Mian kan? Ada ibu-ibu baca gimana? Min. Itu. Ada salah. Dibaca tawalud salah, dibaca lain Salah. wayah nabungan ibu-ibu diajar jadi serba salah. Mending jadi orang tahu jadi orang yang tidak tahu. Orang tahu. Sadar gitu mending
yang jadi ajaran gitu. So, mau ditulis dulu. Makanya nanti kalau ibu-ibu sudah belajar makhraj dan sifat, nanti makin seru. Kita berapa sifat? Kita lihat bapaknya sok ngapalkan pas sifatnya. Itu suami itu udah belajar sama saya berarti kurang lebih 4 tahun, 5 tahun udah sama. Nggak beres-beres. Kalau ibu sudah belajar makhraj dan sifat, nanti akan semakin takjub aja dengan Al-Quran. Cinta apa ya? Itu semakin cinta. Maka wajar apa kata hadis Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah memberikan baginya 10 kebaikan. Karena apa satu huruf dengan 10 kebaikan hadirin pahalanya? Ada huruf ini hesenya banget. Karena kesulitan baca Al-Quran bukan per kalimat, tapi per huruf. huruf. Selama ini banyak orang membaca Al-Quran tidak memperhatikan tiap huruf. Itu. Rugi untung. Rugi bagi yang sering membaca Al-Quran tapi huruf yang dibacanya salah. Oke. So, buka Al-Qurannya surah Al-Fatihah. Saya kasih waktu 10 menit aja. Kita bertanya 10 menit. Sab pertama baca surah Al-Fatihah ayat ke-2. Sab kedua baca ayat ke-4. Sab ketiga baca ayat ke-5. Oke, silakan. Sab pertama mulai ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk trail sekarang, huruf lam dan huruf mim itu sama-sama dibaca tawasul. Gak boleh dibaca syiddah. Karena ada di antara ibu yang baca bil. Padahal bil syiddah tawasul. Syiddah tawasul. Oke, coba lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan dulu memikirkan huruf ain sebelum lam dibaca dengan sempurna tawasul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3, sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sab kedua. Maliki yaumiddin. Din apa itu? Syiddah. Din Rahmat. Lain. Dengarkan baik-baik, bacakan. Maliki yaumiddin. Syiddah. Ibu dibuka, ini jadi jangan raganya di sini tapi hati dan pikiran di luar. Tos di Jogja. Maliki yaumiddin. Syiddah. Apa? Syiddah. Maliki yaumiddin. Lain. Tuh, sok baca yang betul. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Masih baca syiddah. Yuk, 1, 3. Ayat ke-5. Iyyaka Hentakan dia, Hasyidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas ain dibaca jadi tawalud juga. Ain. Mana na? Anas. Iyyaka. Nah. Fokus. Huruf ain syiddah bukan? Bukan kan? Karena huruf syiddah itu huruf qalqalah saja. Iyyaka na'budu. Benar salah? Salah. Iyyaka
Iyyaka na'budu. Salah. Kenapa? Mantul. Yang betul tawassul kan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cum, ada relawan yang membaca 3 orang. Saya nggak akan nunduk. Baca ayat kedua, baca ayat ke-4 dan baca ayat ke-5. Cum, 2, 4, 5. ada 1, 2, 3. Ayat berapa Bu? Yang Kedua. kedua ya. So, dengan yang baik-baik. Saya berhentikan bukan berarti ingin menjatuhkan ibu ya, maksudnya dalam artian berarti keliru bacanya. Ulangi, coba baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil. Apa itu bila? Bil. Oh, masih mantul ya. Tawalud. Gini bacanya. Bil. Bil. Jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat masuk ke air sebelum lam dibaca tawas. Coba lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu baca bil alamin. Ibu-ibu itu mobil. Mobil. Itu mobil. Itu mobil. Kita tahu hadirin. Ternyata orang Arab pun sama. Di saat nanti mendengar bacaan kita salah, sisirian orang Arab ya gitu. Ya masa ada mana sih ngerti gituan. Alhamdulillah, wallah hadirin. Orang Arab itu terpinggal-pinggal mendengar bacaan seperti itu. Sama seperti kita ini terbahak-bahak ketika mendengar itu mobil. Itu mobil. Ya biasa mobil. Lihat muhasabah apa? Analisa mobil. Itu lamnya apa? Syiddah wa tawassul. Coba lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Potensi ibu tawaludnya besar karena ibu berusaha terburu-buru masuk kain. Kemudian potensi syiddahnya pun besar juga karena ibu berusaha agar tidak tawalud. Kalau ibu bacanya salah. Karena awal ilmu itu serba salah sehingga terus penasaran. Kalau tinggal 2 pilihannya. Kalau jatuh semangatnya dia meninggalkan ilmu. Kalau semangatnya semakin besar dia akan bertahan dengan ilmu itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nunnya syin. Alamin. Min. Birabbil subhan. Birabbil Alamin. Lanjut. Masih nggak? Birabbil Alamin. Birabbil Alamin. Lain. Susah ya. Ya. Kenapa coba? Berarti selama ini ibu ketika membaca nun sukun itu tidak pernah sadar. Padahal kan kalau kita kembalikan kepada bunyi asli hadirin, ya biasa an in mi an alamin. Berarti selama ini kita baca itu dhalim. Karena kalau dhalim hak nun itu tidak disempurnakan. Sama. Jadi sama nunnya. Cung kedua. Belum. Ada yang kedua. Yuk, ayat ke ayat ke 4. Yuk, tenang aja. Yuk. Tarik nafas. Mulai. Maliki yaumiddin. Sip, keren. Cung, ayat ke-5. Satu lagi. Halo. Ada tidak? Ada tidak? Ini teh ibu tak ada yang mau tapi sieun-sieun. Padahal salah juga nggak ada apa-apain. Cung yang mau bisa. Semua. So, baca bareng yuk. Ayat ke-5.
panas kieu. Biasa kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yo baca pada 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baru prolog 1 huruf. Ya. Tersisa kurang lebih 20 huruf lagi. Ya. Tapi kan ibu-ibu kurang ngawalanya heula ibu hadirin. Maksudnya apa? Membiasakan dulu untuk memperkenalkan istilah-istilah baru. Karena ini istilahnya baru kan? Baru bagi ibu. Maka masa transisi di ibu-ibu ini. Ya kurang lebih mudah-mudahan 3 pertemuan lah kalau ada yang bingung ya. 3 pertemuan bingungnya setelah 4 pertemuan berikutnya insya Allah akan mudeng dan paham. Itu sajalah ibu-ibu hari ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat ibu-ibu. Semangat. Semangat. Ibu-ibu beres-beres sama saya itu jadi profesor Quran. Amin. Kenapa? Ya karena ketika ibu belajar mudah susah jadi. Mau dicatat sekarang? Mau dipotong? Tapi kalau ibu-ibu dengan kesulitan ini terus leken, sabar, ya akan memetik kenikmatannya yaitu nanti ilmu. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan datang dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu